Kita kembali lagi. Ya. Kenapa senyum-senyum? eh Lucu aja ya. Mungkin teman-teman nanti akan melihat kita menggunakan baju yang sama terus. Tapi kan nggak kaget lah. Kan kita kan udah melakukan 18 episode aja. Sorry, sudah terupload 21 dan bajunya sama aja. Paling banter 4 baju berbeda. Di 18 yang pertama kita punya 3 baju berbeda. Nah, yang di setelah 18 tuh udah baju beda lagi dan tema yang berbeda di mobil. Sekarang kita kembali lagi ke Saung Pecinta dengan angle yang berbeda. Soalnya Bang Yano tuh sibuk banget. Jadi harus menyelesaikan waktu. Kalau ada waktu sehari sama beliau habisin. Sebenarnya juga ya. Kalau cuma saya yang sibuk, cari waktu gampang. Masalahnya saya sibuk, pun sibuk. Kita semua sibuk. Yang nonton pun sibuk. Nonton juga sibuk. Kita semua sibuk di sini. Ada aja gitu. Nah itu tapi kita Produktif apa sibuk nih? episode ke-4 ya teman-teman. Pengembangan diri. Nanti teman-teman nonton. Terkait teman-teman ini sibuk nih sebenarnya sibuk sok sibuk doang atau produktif gitu teman-teman. Ya. Tapi jangan coba nonton yang itu dari awal tontonnya ya. Dari awal, jangan sampai ntar miskom lagi ya. Tuh, karena itu saya ulangi lagi karena ini episode pengembangan diri. Jadi ada step by stepnya atau langkahnya untuk bisa mengembangkan diri yang tepat gitu ya. Makanya teman-teman harus nonton dari episode 1. Dan terkadang butuh pengulangan terkait ilmu yang disampaikan oleh Adidi, jadi supaya terserap maksimal ya. Oke. Setelah kita membahas tentang siapa kamu sebenarnya, terus yang kedua apa saya lupa, terus yang ketiga saya lupa. enggak sorry, yang ketiga ngomongin produktif ya kan, produktif atau so sibuk ya kan. Terus yang keempat gagal atau sunnah. Gagal itu sunnah. Terus percaya diri tanpa sombong teman-teman. Dan yang sekarang kita akan membahas tentang saya lupa lagi hubungan sosial toxic atau blessing teman-teman. Jadi di episode kali ini dalam proses pengembangan diri kita perlu sebuah lingkungan sosial yang mendukung. Ya. Kita harus punya support system. Selayaknya hewan-hewan di hutan yang berkoloni. Ada beberapa hewan memang yang individual ya. Tapi ketika dia individual, seringkali punya celah kelemahan yang terlihat sangat-sangat besar. Dan khususnya kita manusia yang memang makhluk sosial. Ini teman-teman pernah belajar dari zaman SD ya, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Itu kita tuh membutuhkan support system teman-teman. Jadi butuh kalau kata Adidi frekuensi positif yang berresonansi. Saya nggak ngerti bahasanya itu ya. Udah kayak bahasa orang intelek. Aduh, saya mau ngomongin kasar. Sebenarnya kan kalau dalam bahasa Jawa tuh intelek itu ada satu katanya yang dipotong jadi jorok kayak. Jangan ya teman-teman ya. Ya itu jadi kita tuh butuh ya lingkungan sosial ya. Tapi lingkungan sosial seperti apa? Nah itu yang mau kita bahas teman-teman di episode kali ini untuk proses pengembangan diri yang tepat. Jadi ada yang lucu juga, ada 2 sahabat saling dukung dalam keburukan. Kan banyak tuh ya. Banyak. Udah sih, gue bilang juga, jangan main gitu. Jadi kan, nah itu no. Jadi salah satu lingkungan sosial yang sebenarnya pengaruhnya sangat besar sekali ya, adalah teman. Kalau udah segede gini, dimana kita juga sudah mulai sedikit bergaul sama orang tua, ya. Kita harus punya lingkungan sosial yang bagus. Dan kalau kita salah, maka dia hanya akan memvalidasi kita pada hal-hal yang buruk. Gitu. Di dalam sejarah perjuangan Rasulullah ketika di Mekah atau di Madinah juga sama ya. Ada beberapa orang yang tidak bisa menjadi baik hanya karena dia memiliki teman yang buruk, bukan karena dia buruk. Banyak ya. Ada orang yang nggak mau masuk Islam hanya karena lingkungan sosialnya nggak mau masuk Islam, bukan karena dia nggak tertarik. Gitu ya. Ya intinya teman itu benar-benar menjadi sebuah lingkungan sosial yang benar-benar memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena dia udah masuk inner circle kita ya, circle terdalam kita.
Makanya di sini kita perlu tahu, punya teman itu blessing, diberkahi, atau toxic gitu ya, atau ternyata itu buruk sebenarnya gitu malah ya. memberikan racun gitu kan. Kehadiran dia itu justru meracuni kita, membunuh kita pelan-pelan, bukan membunuh dalam artian fisik ya, tapi membunuh akal sehat kita gitu kan, ya segala macam lah. Saya kadang-kadang suka ada juga yang suka maksa-maksa ya, lu kalau mau temenan sama gue tuh lu harus ngikutin apa kata gue. Kalau misalkan lu kalau main ke rumah gue ya pokoknya harus pakai baju merah gitu kan. Jadi alasan-alasan yang justru menekan atau mengubah temannya seolah-olah harus sesuai dengan apa yang dia pengen. Kalau kita udah ketemu teman yang kayak gitu, itu berarti udah masuk ranah toksik. Tapi kalau misalkan mohon maaf ya, kadang-kadang ada ucapan yang secara spesifik ngomong ngasih tahu dirinya gitu kan. No, lu tuh harusnya bersyukur banget bisa temenan sama Didi gitu kan. Gitu kan. Yang mau temenan sama A tuh banyak no gitu. Misalnya kan. Nah itu sebenarnya A tuh udah jadi orang beracun tuh no, kalau A sudah sampai berusaha menghipnotis antum bahwa A adalah salah satunya orang yang bagus, dan atau tuh anugerah banget itu bisa dapat teman sama A. Lu tuh kurang baik apa coba gua mah apa-apa juga ngebantuin lu gitu kan ya misalnya ya. Tapi itu emang kadang-kadang manusia kelepasan ya. Tapi kalau ucapan itu terlalu sering disampaikan gitu ya, tujuannya untuk mengintimidasi, untuk mengintervensi gitu kan, itu udah toksik maksudnya. Baik kalau dia sudah mendukung kepada keburukan, ya kan, sesama cewek gitu ya, mau pakai jilbab, nggak usah lo, nggak usah pakai jilbab lah, itu yang penting mah hati kita udah baik. Lagian susah pakai jilbab itu, nanti dapat kerja atau apa kayak gitu misalnya kan ya. Jadi dia ngedukung kita untuk melakukan hal yang buruk. Nah itu udah masuk toksik juga tuh, artinya dia tidak mengizinkan kita untuk berhenti berbuat dosa pada aspek itu, walaupun mungkin dalihnya juga tadi ya dengan alasan bahwa dia peduli sama kita, padahal mungkin ya terganggu aja, terus dia jadi nggak percaya diri aja kalau temennya satu circle-nya nggak pakai kerudung gitu. Misalnya kayak dia satu geng pada nggak pakai kerudung, terus ada 1-2 orang pakai kerudung, mungkin dia merasa terganggu, merasa kayak kok kayak saya ngerasa seperti pendosa gitu kan, ada seperti itu ya. Iya ada, tapi dia tidak mau ngaku atau tidak menyadari gitu kan. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Emang lingkungan sosial tuh luar biasa ya, maksudnya bisa sebegitu mempengaruhinya. Bahkan seperti yang episode sebelumnya gitu ya, maksudnya mungkin terkait kegagalan misalnya gitu kan, mungkin validasi yang dilakukan oleh lingkungan sosialnya pun bisa jadi juga malah ke arah yang kurang tepat gitu, atau tidak benar bahkan gitu. Misalnya kayak gagal gitu kan, lu sih yang apa pernah bilang kan di episode keberapa ya, lu sih kurang sedekah, kalimat-kalimat toksik kayak gitu tuh kan. Betul. Apalagi mohon maaf, A tidak suka ada orang mengeluarkan kalimat toksik, tapi A lebih tidak suka lagi kalau agama dijadikan sebagai bahasa yang apa ya, bahasa yang justru malah jadi toksik gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nih barangkali di kehidupan sosialnya bertemu dengan orang yang ketika dia mengucapkan hal-hal yang sifatnya agamis tapi ternyata tuh tidak nyaman didengar, bukan salah agamanya ya, tapi emang orang sifatnya. Betul. Nah tadi sebaliknya juga gitu no. Justru kalau tadi kan mereka geng nggak pakai kerudung, terus satu pengen pakai kerudung, dilarang, toksik. Nah ada juga yang dia sendirian udah pakai kerudung, dan akhirnya dia kayak ngejelasin pentingnya pakai kerudung dengan bahasa-bahasa yang mungkin belum siap diterima oleh temannya. Betul. Gitu kan ya. Terkait dengan misalnya contoh dia bawa hukum-hukum di neraka atau itu segala macam. Ya mungkin kalau misalnya memang untuk kepada orang yang sudah lama mengaji atau lama mengikuti ilmu-ilmu Islam gitu ya, mungkin bisa menggunakan. Kalau momennya tepat sih nggak apa-apa, misalkan hal tersebut disampaikan pada saat kajian dan memang itu materinya. Betul. Terus dalam momen dimana temannya itu bertanya dan memang benar-benar butuh ilmu tersebut, itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba ngomong gitu ya, atau kemudian ngopi ya, tiba-tiba lu pakai kerudung lu masuk neraka lu, ntar rambut lu dijambak lu. Kerasanya kayak saya yang misalnya saya baru dengar ya gini amat ya. Jadi bahkan berislam pun nanti akan seperti itu juga. Kalau kita salah milih temen, nanti walaupun tadi ya arah dia ceritanya, gue tuh cuma pengen lu tuh ini baik, kita ke surga sama-sama. Kelihatannya romantis banget itu. Sedih banget tau gak sih kalau gue doang ada mau surga. Emang dia udah
Kok lu pede? Woi, kok lu pede, Bos? Kok lu pede sih? Misalnya kayak gitu ya. Iya, iya. Ada beberapa banyak tuh, nah biasanya emang orang-orang toksik tuh kayak gitu, merasa dirinya pahlawan gitu ya. Betul, Gitu. betul. Heeh. Ya, makanya di sini penting banget tadi ya, kalau kita udah punya kepercayaan diri yang itu berasal dari tawakal kita, yang berasal dari tawadunya kita tidak butuh orang-orang tersebut sebenarnya. Tetap berteman sama mereka iya, silahkan, dan dianjurkan untuk tidak meninggalkan juga ya kalau emang nggak yang sampai gimana-gimananya gitu kan. Tapi untuk menjadi sahabat barangkali kita butuh orang lain. Iya. Ya, itu tadi kalau misalnya kita punya kemampuan untuk terus untuk bisa kuat dalam sadar gitu ya, sadar diri gitu, terus ketika ketemu sama orang-orang atau teman-teman yang seperti itu jangan ditinggalin gitu ya, kalau bisa dibersamai terus ya. Bersamain. Kecuali memang kalau sudah di tahap yang memang tidak bisa lagi, kita itu terganggu gitu, maksudnya kita terganggu dan kita punya potensi untuk justru malah mengikuti Terbawa. atau terbawa gitu ya, ya mungkin bisa memilih opsi untuk menjauh sebentar lah gitu ya, sampai ya maksudnya kita benar-benar melatih diri kita dulu untuk bisa tetap terus sadar dan istiqomah gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang seperti itu kita tetap bisa kuat pada diri kita, tapi kita bisa membersamai mereka juga, kurang lebih begitu lah ya. Pokoknya teman harus hati-hati juga ya kalau punya teman yang memang dia tuh kayak memanipulasi ya. Salah satu cirinya yang kerasa di kita adalah kayak perasaan kita salah mulu gitu. Nah, kalau kita temenan sama dia, kok kayaknya gue salah mulu gitu ya. Itu berarti kita sudah dimanipulasi sebenarnya, seolah dia yang selalu benar. dan itu tadi kembali lagi ke judul kita, itu tuh toxic atau blessing ya, toxic. Kalau yang barusan sebenarnya itu toxic. Iya, betul. Itu aja barangkali. Iya, itu aja lah ya teman-teman. Ya itu kesimpulannya tadi, mungkin teman-teman udah pada tahu lah. Jadi pilih lingkungan sosial atau sahabat itu yang tepat. Karena itu bisa mempengaruhi perkembangan diri kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Gitu aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di aku nggak episode. mau nyanyi dulu. Hai, Itu ada tukang lewat pakai lagu anak-anak. beli. Nggak masuk kayaknya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.